Saudara, di samping saya ini adalah ambulans chamber hiperbarik yang dimiliki oleh Yontai VIP 1 Marinir. Fungsinya memang karena operasi keselamatan, yakni untuk mencari dan juga menyelamatkan jasad, kemudian puing-puing dari pesawat Sriwijaya SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh beberapa waktu lalu, ini memang terus dilakukan. Penyelaman dilakukan memang di perairan dangkal, tepatnya di antara perairan Kepulauan Lancang dan Pulau Laki dengan kedalaman 20 sampai dengan 25 meter. Tapi tentu penyelaman ini yang dilakukan selama 1 sampai 2 kali sehari dengan durasi 30 sampai 40 menit ini tentu memiliki risiko. Apa saja risikonya, bagaimana meminimalisir hal tersebut? Oleh karena kita akan tanyakan langsung oleh Kapten Dr. Gandhi selaku dokter yang bisa bertugas di Yontai VIP 1 Marinir yang ada di belakang saya saat ini. Selamat sore, Mas. Izin, Mas, maaf mengganggu. Mas Gandhi, ini kita sedang berada di chamber hiperbarik. Mungkin sebelum kita membahas hal ini, saya ingin tanyakan dulu, Mas. Untuk operasi keselamatan ini, perairan dangkal 20-25 meter, risiko penyelamannya itu apa saja sih, Mas? Walaupun judulnya perairan dangkal, tapi tetap saja ada risiko penyelaman ya, kasus-kasus penyelaman seperti decompression sickness atau kita sebut DCS, karena dia menggunakan tabung nitrogen. Tetap ada risiko seperti itu. Jadi untuk DCS itu dibagi dua, ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang lebih ringan, itu gejalanya seperti kebas, baal, kesemutan, pusing. Sedangkan yang lebih beratnya yaitu tipe 2, itu gejala-gejala seperti DCS tipe 1, tapi juga ada tambahannya seperti sesak napas, bingung, apalagi sampai kehilangan kesadaran. Oke, tentu memang kesehatan prima ini harus dijaga terus ya, Mas, dari para prajurit, entah itu dari TAIFIP ataupun pasukan yang lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bisa mengantisipasi risiko yang tadi Dr. Gandhi sebutkan. Boleh disebutkan, Mas, manfaatnya dan juga cara kerjanya mungkin dijelaskan? Betul, jadi di luar kasus-kasus penyelaman seperti DCS yang tadi saya bilang, fungsi ambulans chamber di sini juga untuk nitrogen washout atau pembilasan. Jadi di mana gas nitrogen yang diisap oleh penyelam itu kita buang dengan menggunakan ambulans chamber ini. Mungkin kita bisa sambil menjelaskan, Mas, cara kerjanya sambil menunjukkan alat-alat di belakang ini, Dr. Gandhi. Jadi ini pada dasarnya dibagi dua bagian, sebelah kanan dan kiri. Yang kanan ini sebagai main lock, yang kiri sebagai entry lock. Saya akan jelaskan di salah satu bagian saja, yang sebelah kiri. Ini ada lingkaran, ini depth meter untuk mengetahui kedalaman. Di mana yang warna merah, ini untuk mengetahui tekanan atau bar. Sedangkan lingkaran di dalamnya yang warna hitam itu kedalaman. Untuk nitrogen washout atau pembilasan, kita menyelam di kedalaman 18 meter. Seperti menyelam di kedalaman 18 meter. Makanya masuk ke chamber ini seperti menyelam kering atau menyelam tanpa air. Lalu di sini airbag pressure untuk tekanan kontrolnya. Di sini juga ada oksigen analyzer untuk mengetahui kadar oksigen di dalam chamber. Lalu ini ada katup input dan output untuk menambah atau mengurangi tekanan yang ada di dalam chamber. Dan ini ada drainase untuk mengeluarkan air yang terbentuk pada saat penekanan. Nah, ini untuk katup oksigen. Mas Gandhi, ini biasanya itu dilakukan ataupun para penyelam ini masuk ke dalam chamber ini tuh ketika setelah apa, Mas? Setelah mandi atau langsung setelah menyelam langsung masuk ke sini, Mas? Jadi setelah mereka menyelam, mereka bersihkan badan, keringkan badan yang mereka dulu. Setelah itu kita laksanakan pembilasan. Sebelumnya didahului dengan screening ya, seperti tensi, lalu cek telinganya, lalu kita tanya juga apakah ada keluhan atau tidak. Oke, siap. Terima kasih Dr. Gandhi atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali dan semoga tetap sehat selalu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Mbak. Nah, itu tadi adalah sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh Yontai VIP 1 Marinir untuk bisa meminimalisir risiko. Karena memang dalam pekerjaan ini, dalam operasi keselamatan, ini yang sudah berlangsung lebih dari sepekan, tepatnya 9 hari ini, tentu kesehatan para prajurit harus menjadi hal yang utama dan pertama. Supaya ketika melakukan penyelaman, ini upaya pencarian bisa dilakukan secara maksimal. Dari Tanjung Kait, Diana Valencia Chandra Kurnia, Kompas TV melaporkan.